publik ini sebetulnya dikecewakan oleh DPR itu udah luar biasa panjang ya. Berkali-kali. Dan makin parah juga ternyata secara kualitatif kinerja menyelesaikan undang-undang juga rendah. Jadi kinerjanya buruk misalnya. Kemudian tunjangannya naik, menyepelekan aspirasi publik, bahkan cenderung menghina misalnya, dan seterusnya. Itu memicu kemarahan. Jadi rezim ini sebetulnya membawa cacat bawaan dia. Kemampuan membaca secara detail dari peristiwa itu, saya lihat ini bermasalah. Leadership Prabowo tidak seperti yang orang bayangkan. Sebenarnya saya menangkap tanda-tandanya ketika Prabowo mengatakan Joko Widodo adalah guru saya. Penguasa ini cuman berkilah terus gitu. Kan berkelit. Nggak pernah mengakui, nggak meminta maaf, memecat Kapolri, nggak juga, bahkan perintahnya itu kan bukan jawaban yang logis dan diinginkan oleh rakyat gitu. Presiden mengatakan ada aktor asing bahkan teroris, apalagi dia bilang ada makar. Itu analisis yang sangat keliru. Tuduhan makar lah ya dilakukan oleh asing. Itu adalah pola-pola reaksi lama sekali itu. Intan. Itu retoriknya retorik tahun 60-an bahkan ya. So kalau Anda mau mengadres itu, silakan di rapat tertutup gitu ya. Ngomong strategi penumpasan orang-orang kayak begini. Jangan di-share ke publik gitu. Yang di-share ke publik sebaiknya address inti masalah dan bagaimana mengatasi. Jangan dicurigai malah orang punya aspirasi yang wajar kok dicurigai, kan itu aneh sekali. Teman-teman poker, selamat malam, siang, sore, dimanapun teman-teman berada, stay safe, karena sekarang lagi tidak baik-baik saja, dan kita sepakat ya bahwa seluruh keadaan ini, aksi masyarakat, kemudian juga tuntutan, rangkaian demo, dan lain sebagainya, sejak setidaknya 25 Agustus berlanjut 28 Agustus hingga awal September ya, kurang lebih, itu adalah akumulasi dari tumpukan kekecewaan dan juga amarah masyarakat gitu ya, atas ketimpangan here and there yang terjadi di sekitar kita. Maka sebenarnya kita tegas menolak apabila ada narasi-narasi yang menyampaikan bahwa ini adalah permainan aktor asing yang kemudian narasi tersebut mengaburkan inti sebenarnya dari kemarahan masyarakat. Itu yang tidak bisa diterima juga sebetulnya ya, Bang Hamid ya. Dan sebenarnya juga dalam podcast ini ada 3 setidaknya ya pertanyaan besar yang sepertinya saya belum melihat nih dalam perbincangan-perbincangan di tempat lain gitu, Bang Hamid. Ya, itu. Seperti misalnya yang pertama, bahwa apakah kemudian kita melihat reaksi Presiden Prabowo ini dengan jelas gitu ya dan terang, seperti percaya diri sekali bahwa ini ada aktor asing yang bermain, kemudian ada orang-orang yang ingin memecah belah, makar, kata-kata itu juga keluar dari mulut beliau. Nah ini apakah mengindikasikan bahwa beliau memang melihat pembacaan lain nih? Ada perang elit mungkin, indikasi itu benar terjadi? Kita akan coba kupas di sana, dan kemudian juga kita akan membahas kira-kira what's next gitu ya, dari segala skenario yang ada di hari ini. Nah, kurang lebih itu akan kita bahas bareng sama Bang Ubaidillah Badrun gitu. Tadi saya ketinggalan satu poin. Kenapa kemudian narasumbernya cocoknya adalah Bang Ubed? Nih, seneng banget kok Bang Ubed datang. Apakah benar kemarahan masyarakat belakangan ini gitu ya? Ini murni di era Prabowo saja, atau sebenarnya ini adalah sudah letupan-letupan bibit amarah yang sudah muncul di era sebelum Prabowo gitu ya? Karena kan setidaknya di periode 2 Jokowi kita sudah merasakan ketidaknyamanan gitu kan, atas elit politik gitu, suasana politik dan lain sebagainya. Nah ini sebenarnya asal usul kemarahan masyarakat nih dari mana? Coba kita kupas tuntas lah, mumpung ada Bang Ubed di sini. Thank you for coming. Dan ada Uncle H, pasti seru nih kalau ngomongin itu. Karena tadi saya udah nanya nih, udah WhatsApp, Uncle H, have you written any piece about what's going on recently gitu? Dan tebak apa yang Uncle H sampaikan?
Enggak, pegel. Mau ngoceh aja di podcast. Oceh bang, kita ocehkan semuanya malam ini. Langka nih, Bang Hamid memilih untuk ngoceh daripada untuk nulis. Langka betul. Langsung aja. Ada pergeseran budaya. Dari budaya tulis ke budaya lisan. Itu dia makanya. Mundur tuh berarti. Aduh, mundur ya. Menurut Bang Eci itu mundur ya? Iya dong. Dari pasti. lisan ke nulis ya? Iya, oke. Anyway, Bang Ubed adalah analis sosial politik dari Universitas Negeri Jakarta. Bang Ubed, pertanyaanku yang pertama tadi sebetulnya. Amarah masyarakat ini kan sebenarnya memang setidaknya dari 25 Agustus ya, demo pertama gitu ya. Dan ini sudah terasa kesalnya tuh karena statement-statement yang near empati dan lain sebagainya gitu ya di sekitar bulan Juli Agustus gitu. Tapi kemudian kalau kita tarik agak ke belakang gitu ya dari awal Presiden Prabowo menjabat, rezim Prabowo hadir gitu ya, itu memang masyarakat sudah dibuat kesal dengan misalnya undang-undang pilkada, gitu kan. Dan juga ada kenaikan pajak, waktu itu juga LPG eceran akan di stop dan lain sebagainya. Nah, apakah kemudian itu mengindikasikan bahwa sebetulnya letupan-letupan amarah masyarakat dari setidaknya 25 Agustus ini tuh sebenarnya nggak dari era Prabowo doang loh gitu. Ini tuh udah mesiu-mesiu yang sudah siap meledak tuh dari sebelum Prabowo menjabat gitu. Karena vibe-nya udah nggak enak dari semenjak itu gitu. Bang Ubed, ada bacaan ke sana nggak? Saya kira ini dalam banyak studi tentang social movement dan gerakan-gerakan sosial itu selalu banyak faktor yang menyebabkan peristiwa itu terjadi. Jadi kalau saya telusuri misalnya, sebenarnya kekecewaan publik itu dimulai yang paling fenomenal itu ketika tahun 2019. Ketika kemudian rejim kekuasaan ini merevisi Undang-Undang KPK. Pada waktu itu ada gerakan besar, mahasiswa bersama rakyat dan termasuk anak-anak STM waktu itu ikut. Dan UU Ciptaker ya? Iya, jadi itu ada tagar reformasi di korupsi pada saat itu. Lalu Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian Omnibus Law itu, kemudian Undang-Undang Pilkada yang mau direvisi demi kepentingan putra mahkota yang kedua kan. Lalu kemudian ada gerakan Indonesia Darurat itu. Dari situ sebetulnya kekecewaan publik terhadap performa parlemen itu luar biasa. Ditambah lagi performa kekuasaan di istana yang juga buruk pada waktu itu dan memuncak ketika kemudian peristiwa Mahkamah Konstitusi yang putusan 90 itu. Dan itu terakumulasi. Itu yang soal usia ya, penetapan usia wakil presiden ya. Sehingga kemudian putra mahkota bisa menjadi calon wakil presiden dan menjadi presiden. Jadi saya menangkap dari peristiwa itu yang panjang itu dan di antara mahasiswa masih pada waktu itu, sekarang masih ada di kuliah juga. Mereka juga kemudian mengingat peristiwa-peristiwa itu. Nah, ketika 2024 itu kan ada pemilu presidennya dan calon presiden dan calon wakil presiden ini sebetulnya adalah yang kemudian menang secara elektoral begitu. Nanti pemilunya benar apa enggak nanti Bang Hamid bisa lebih dalam di situ. Jadi rezim ini sebetulnya membawa cacat bawaan dia. Jadi presiden orang yang problematik dan punya sejarah masa lalu misalnya, yang juga cukup banyak orang menanyakan persoalan masa lalunya begitu. Kemudian wapres ada cacat bawaan soal Mahkamah Konstitusi itu ingatan publik masih kuat itu. Jadi ada semacam api dalam sekam dalam terminologi bahasa ya. Nah, yang kemudian mereka terus memantau gerakan-gerakan atau langkah-langkah presiden. Berarti Bang Ubed melihatnya Presiden Prabowo ini sial saja atau sial plus tidak bisa tidak bisa merespon juga gitu misalnya? Kan dari situ sebetulnya kita tahu bahwa nampaknya leadership Prabowo tidak seperti yang orang bayangkan. Sebenarnya saya menangkap tanda-tandanya ketika Prabowo mengatakan Joko Widodo adalah guru saya gitu. Jadi sebenarnya dari situ polanya sama tuh, dan mereka pasti ada semacam kontrak tertentu yang membuat mereka kemudian bersekutu ya dalam pemilu. Dan praisingnya memang puja-pujinya Prabowo terhadap Jokowi memang tinggi sekali. Ketika kemudian parlemen merespon aspirasi publik yang terakhir itu dengan narasi yang menyepelekan aspirasi publik, bahkan cenderung menghina misalnya dan seterusnya, itu memicu kemarahan sebetulnya. Tapi saat itu kemarahan publik itu
masih tidak terlalu militan sebetulnya. Tidak terlalu militan. Nah, begitu ada peristiwa pelindasan terhadap Afan Kurniawan itu memicu kekecewaan kolektif yang luar semakin biasa. besar. Dan kalau dalam perspektifnya Sinitero itu terbangunnya solidaritas yang kuat yang menyebabkan kemudian gerakan kolektif itu kemudian muncul luar biasa. Jadi ini triggernya itu. Nah, ketika kemudian ada trigger, orang-orang yang sudah akumulasi kekecewaannya kepada rezim ini, itu tumpah ruah di situ. Jadi sebetulnya kalau ada presiden mengatakan ada aktor asing bahkan teroris, apalagi dia bilang ada makar, itu analisis yang sangat keliru sebetulnya. Ada orang yang ingin memecah belah dan ingin chaos. Iya, itu sangat keliru. Jadi menurut Abang itu sebenarnya keliru dari presiden. Keliru. Bacaan yang salah ya. Bacaan salah karena tidak berbasis pada data empirik misalnya. Berarti bukan sinyalemen presiden yang menangkap memang ada orang yang ingin menjatuhkan dia. Gitu. Oh salah. Itu keliru. Karena itu ketika presiden menyampaikan pidato, saya bilang ini komunikasi politiknya selevel itu ya. Maksud saya kok bisa gitu. Dia pidato sendirian, nggak ada orang lain. Kemudian narasinya justru kontraproduktif dengan aspirasi publik, keinginan publik tidak langsung ditangkap dengan sangat rasional gitu. Akhirnya kemudian ya kita lihat ternyata tidak mampu juga meredakan demonstrasi kan. Lalu dia mengundang banyak tokoh, lalu sampaikan ke publik tidak juga meredakan demonstrasi. Jadi kemampuan membaca secara detail dari peristiwa itu, saya lihat ini bermasalah. Nggak bisa membedakan misalnya antara kelompok mahasiswa, kelompok civil society, lalu kemudian ada lapisan paling yang disebut agak radikal itu, atau disebut dengan anarko begitu, itu beda itu, area yang berbeda. Ini yang melakukan kekerasan adalah elemen tertentu, yang itu bisa diungkap sebenarnya oleh polisi dengan sangat canggih kan bisa sebetulnya. Oleh intelijen dia gampang lah. Tapi yang ditangkepin aktivis mahasiswa, kelompok-kelompok pro demokrasi, ini aneh gitu. Jadi nggak nyambung. Keanehannya menurut Bang Ubed itu karena kapasitas untuk meresponnya juga terbatas atau kemampuan? Saya kira kemungkinan besar adalah presiden tidak memberi ruang terbuka dari banyak informasi. Jadi ada yang mungkin sangat intens memberikan informasi kepada presiden, tetapi informasi yang justru tidak matang ya. Ini pengamatan saya karena mestinya kalau matang dia punya narasi yang lebih canggih untuk melihat apa yang terjadi kemarin itu. Oke, menarik. Ya. Uncle H, ini tadi udah disampaikan sama Bang Ubed bahwa ada faktor sial juga sebetulnya dari Presiden Prabowo yang membawa warisan buruk masa lalu. Nah, kalau Uncle H melihatnya, setidaknya orang sial tapi kalau jago itu aman. Nah, tapi kemudian dari percakapan ini ada juga penilaian bahwa mungkin ada kemampuan atau kompetensi yang juga agak terbatas yang kemudian tidak bisa riding the moment itu well gitulah kurang lebih. Kalau Bang Hamid ngelihatnya leadership-nya seperti apa sih dari respon-respon yang sudah dikeluarkan oleh Prabowo? Pertama saya kira yang disebut Ubed tadi benar semua itu. Jadi 100 nilainya ya Bang? Ya benar semua dan saya kira cukup mudah ya bagi orang-orang seperti dia yang memang mengamati dari hari ke hari dengan sangat dekat gitu. Dia bicara dengan beberapa aktor, dia nggak kemukakan di sini sumber-sumber informasi, tapi kita tahulah itu ya. Jadi valid itu informasi yang dia rumuskan ya. Dan saya 100% setuju. Dan saya mau menanggapi satu hal, misalnya soal tuduhan makar lah ya, digerakkan oleh asing. Itu adalah pola-pola reaksi lama sekali itu, Intan. Itu retoriknya tahun 60-an bahkan ya. Jadi dan itu tanpa disadari, mungkin maksud mereka baik ya. Ada jenderal ini, jenderal itu ngomong, ini digerakkan oleh asing. Mungkin maksud baik dalam arti, look, kita ini sebagai bangsa kan bangsa yang damai. Nggak mungkin lah sesama anak bangsa kita benturan gitu. Niatnya begitu, walaupun kenyataannya kan bukan begitu. Sejarah bangsa kita juga penuh darah ya dari dulu ya. Ada setidaknya misalnya 23 kali pemberontakan
dari tahun 50-an misalnya. Jadi memang, dan itu sesuatu yang kita bisa anggap wajar ya untuk bangsa semajemuk kita ya, dengan penduduk yang makin bertambah, dengan diversifikasi sosial yang makin kaya, yang pekerjaan-pekerjaan yang 20-30 tahun lalu nggak ada sekarang kan banyak. Jadi itu semua merajut masalah sebetulnya ya, membuat proliferasi problem sosial itu meningkat. Dan itu nggak usah disesali, nggak usah dicegah bahkan, karena itu hampir-hampir natural. Dan bahkan kita sengaja mau membuat perubahan sosial kan. Dengan apa? Dengan masukan teknologi, dengan bikin siaran-siaran televisi yang dari luar dan sebagainya. Maksudnya kan sebetulnya itu. Nah, jadi tuduhan bahwa ini asing dan sebagainya itu makin sulit diterima ya. Itu juga mengandaikan bahwa bangsa kita ini tidak punya hati, tidak punya rasa kecewa gitu. Artinya gumpalan-gumpalan kecewaan yang ceritakan Ubed tadi dianggap nggak pernah ada, kan nggak masuk akal itu. Maksud saya, mungkin saja dalam satu peristiwa seperti ini ya, besar beginilah katakannya, meskipun skalanya tidak besar betul ini, misalnya dibanding reformasi 98 jauh sekali ya. Oh iya? Ya jauh sekali lah. Nah, satu itu selalu ada dalam pergolakan gini yang mengarah pada satu perubahan besar gitu. Selalu aja ada free rider ya, penumpang-penumpang gelap itu pasti ada. Orang punya agenda masing-masing. Kita bukannya lugu, kita ngerti itu. Tapi menurut saya satu itu mungkin insignifikan. Ya. Kedua, mbok yang diadres itu inti masalahnya, gitu loh. Yakni yang kekecewaan masyarakat. Iya dong, gitu. Karena ini yang lebih real, ini yang lebih aktual. Ya, yang ini cuma pinggiran-pinggiran nih. Bisa ditangani tersendiri atau setidak-tidaknya. Ini urusan dinas intelijen. Saya juga udah capek, dengar spekulasi. Ini yang main sih, ini yang main. I don't care. Ya. Sebagai rakyat, saya itu nggak peduli. Silakan aja orang punya agenda masing-masing. Tapi saya akan berpegang pada aturan main bersama yang sudah kita sepakati, yaitu konstitusi, demokrasi. Yang recokan-recokan begitu, ya itu urusannya dinas intelijen lah. Ada, kita punya semua kok. Kita punya badan intelijen nasional, kita punya setiap satuan keamanan punya dinas intelijennya. Polri pasti punya juga, tentara ada macam-macam di angkatan darat ada. Jadi itu bukan urusan rakyat gitu loh. So kalau Anda mau mengadres itu, silahkan di rapat tertutup gitu ya, ngomong strategi penumpasan orang-orang kayak begini, jangan di-share ke publik gitu. Yang di-share ke publik sebaiknya address inti masalah dan bagaimana mengatasinya. Pertama-tama saya kira pengakuan dulu dong. Ada masalah, yes gitu. Ada masalah ini yes. Dunia global juga memang tidak selalu ramah ya. Sekarang juga ada faktor Presiden Amerika yang seperti itu. Banyak sekali memang. Turbulensnya lagi tinggi. Iya toh. Jadi sebaiknya itu aja diadres. Tapi juga di sisi lain, saya itu juga heran banget ya. Mengapa misalnya beberapa anggota parlemen yang kemudian jadi trigger kasus ini kan, kok begitu sulitnya menahan diri gitu. Coba saya mau kasih ilustrasi aja. Ada anggota DPR. DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi dia mewakili rakyat. Yang dimaksud rakyat itu sebagian besarnya hidupnya susah. Sebagian besar ya. Nah ini yang wakilnya di situ itu bilang, dia dalam satu percakapan dengan orang, dia tunjukin merek jam Richard Mille dari Swiss. Merek baru sebetulnya itu, cuma langsung mahal. Ini 2 miliar ya, katanya. Diketawain loh. 2 miliar sih saya beli 5, kata dia. Ini sekarang 7 miliar nih harganya. Bla bla. Lalu belakangan kita tahu jam yang diambil anak demonstran, bukan demonstran lah, yang penjara itu. Yang kemudian dibalikin ya? 11,6 miliar teknologinya. Dan dia punya koleksi banyak sekali. Lalu dipamerin mobilnya Lamborghini lah, merek-merek. Wah, jadi apa poinnya gitu ya? Mana empatinya? Selain itu kan sikap yang snobisme yang norak sekali ya. Dia tidak bisa menyembunyikan masa lalunya itu. Masa lalu yang susah. Lalu seperti dia komentar, masalahnya dia pamer kepada warga yang dia wakili sebagai anggota DPR. Nah kalau kita bandingkan dengan orang-orang kaya di luar ya, di Jepang, bukan hanya di Barat, di Jepang, saya kira nggak ada yang perilaku snobnya itu
begitu disgusting ya. Iya. Seolah-olah harta benda itu hal yang paling penting dalam hidup ini. Kan sebagai negarawan, bagaimanapun formalnya mereka itu negarawan ya. Politisi strip negarawan toh. Dia harus berpikir hal-hal yang lebih statementship dong, kenegarawanannya yang muncul gitu. Dan ternyata itu beberapa. Nah sekarang orang-orang itu ada keanehan baru. Iya. Yaitu partainya menyebutnya dinonaktifkan. Apa artinya? Nonaktif itu apa artinya? Pertama, tidak ada nomenklatur tentang itu. Yang kedua, kalau kita ngomong nonaktif dalam dalam pengertian sehari-hari, ya artinya itu setiap saat bisa diaktifasi lagi. Ya kalau pelajar tuh seperti diskors lah kurang lebih. Kan bukan dipecat dia. Iya, bukan dikeluarkan. Saya kalau lagi dinonaktifkan, saya masih terima gaji. Mungkin beberapa fasilitas dipotong karena saya nggak aktif. Tapi gaji pokok dan sebagainya harus terima. Apakah itu yang dimaksud oleh partai-partai politik itu? Yang kedua, Intan, ini para pemimpin partai kan dia berarti nggak mengerti satu persatu anggotanya. Begitu ada anggota yang seperti itu, seperti kaget, seperti ini makhluk dari planet lain. Lah kan dia sehari-hari bergaul gitu ya. Begitu diramein, itu problem yang masalah lain Intan ya. Para pemimpin kita nih kalau nggak diributin begini ekstrim ya, perasaan publik itu diremehkan terus. Viral based policy. Iya toh, kan diremehkan terus ini. Masa dia nggak tahu? Orang kita aja tahu kok, yang nggak kenal sama dia kita tahu. Bagaimana dia pamer begitu rupa. Jadi saya kira ini benar-benar pelajaran juga ya penting. Sudahlah, Anda itu politisi negarawan, mestinya menyatakan atau mengemukakan sesuatu yang ideal. Ideal dalam arti kemasyarakatan, kenegaraan gitu loh. Anda kaya, kita tidak larang. Ya, ini bukan negara komunis. Ya, kita ini negara kapitalis. Orang boleh berdagang, punya hak milik dan sebagainya. Tapi please, karena kedudukan Anda begitu, jangan pernah pamer. Poinnya apa pamer-pamer? Gini Intan, seandainya dia orang kaya biasa, itu aja kita enak melihatnya kan. Kan orang kaya biasa yang uangnya benar-benar dari cari sendiri gitu ya, bukan dari negara, bukan dari pajak rakyat. Itu aja kita agak muak melihatnya kan. Tapi kan oke lah, kita nggak bisa apa-apa. Kalau ada pengacara namanya berlian segala macam, karena itu uang-uang itu dia gitu cari kan. kerja keras sebagai lawyer, sebagai dokter, whatever. Silakan aja. Walaupun jengkel. Tapi kalau ini kan, jadi maksud saya sesuatu yang sangat tidak pantas dan in the first place mestinya mereka tidak lakukan karena itu sesuatu yang blatant ya, yang dengan logika sederhana, dengan perasaan sederhana saja setiap orang mengerti pasti bahwa hal itu tidak pantas gitu. Kenapa anggota DPR menganggap itu patut? Itu yang jadi pertanyaan saya. Bang Ubed, aku mau melanjutkan pertanyaannya masih soal bagaimana Presiden merespon ini semua, gitu. There was no single apology. Kata maaf tuh tidak keluar dari mulut Presiden. Nah ini Anda melihatnya tuh, apakah ini sekadar komunikasi politik yang buruk? Atau memang ini bisa lebih gawat dari komunikasi politik yang buruk gitu? Substansinya ya. Iya, karena seperti benar-benar tidak mau mengakui bahwa memang ada kegagalan yang membuat masyarakat kecewa dan lain sebagainya gitu. Seolah sulit sekali untuk mengakui sampai tidak ada kata maaf, yang keluar adalah kata makar, dan justru right after the moment Brimob ini melindas Afan itu ya, dan penjarahan eskalasi ada, justru langsung menyatakan bahwa TNI Polri saya perintahkan untuk menindak tegas. Nah ini apakah Bang Ubed melihatnya ini sekadar komunikasi politik yang buruk? Saya kira cara kita untuk membaca presiden itu kan, kalau dalam terminologi sosiologi itu ada namanya sociological imagination. Bagaimana kita memaknai seseorang dalam bingkai pengaman sosiologis yang dia alami. Ada kognisi sosial yang dia alami. Jadi kalau dari situ maka kita tahu bahwa Prabowo itu kan tentara, seorang militer yang kemudian mengalami proses yang panjang, berkali-kali nyapres dia gagal, lalu kemudian
di ujungnya berhasil. Dari situ sebetulnya kita punya dua hal. Pertama, logika leadership dia itu pakai logika militer. Dari situ, kalau militer kan sifatnya komando ya Bang, lebih banyak komando. Jadi lebih banyak ke pemerintah dibanding memaknai realitas secara lebih mendalam. Seperti less humane gitu. Iya. Nah karena itu kalau kita tangkap dari posisinya sebagai backgroundnya semacam itu, ketika dia menghadapi peristiwa semacam itu, dia merasa tidak bersalah. Dia merasa tidak bersalah karena itu tidak menyampaikan minta maaf. Nah, kalau kemudian pola semacam itu masih terus berlangsung, menurut saya ini berbahaya. Negara dengan leadership yang tidak memberi ruang bagi cara-cara yang demokratis. Kalau orang minta maaf itu biasanya dia open mind, kemudian mau dikritik begitu. Kalau dia tidak minta maaf, berarti cenderung dia menutup ruang pikirannya dari peristiwa itu. Yang kedua bisa jadi dia tidak cukup dalam mendapatkan informasi tentang peristiwa itu. Berarti kan ada faktor lain. Jadi ada faktor internal dan eksternal ya sekarang ya. Dia menutup, ada mungkin entitas yang menutup informasi itu. Sehubungan dengan posisi Prabowo yang sebetulnya secara ini ada problem tentang kesehatannya kan, saya kira. Yang memungkinkan orang-orang di sekitarnya menutup pintu informasi yang menggegerkan pikirannya misalnya. Bisa jadi begitu. Sehingga dia tidak punya empati. Bayangkan ketika dia pidato pertama yang sendirian itu, tidak ada minta maaf secara mendalam ya. Yang kedua, dia tidak menyebutkan nama Afan Kurniawan dalam sebuah peristiwa yang sangat luar biasa dan bahkan di dunia internasional memberitakan itu. Menyebutkan nama aja tidak itu. Yang saya tonton ya dalam pidato pertama itu. Karena itu ya saya melihat bahwa bisa jadi dia ingin menunjukkan bahwa dia punya power di situ dan punya instrumen untuk menyelesaikan perkara itu. Jadi concern dia itu lebih kepada melihat protes itu seperti musuh, ancaman, seperti ancaman gitu. Bukan ditempatkan sebagai dalam kerangka demokrasi bahwa protes itu pasti ada aspirasi yang diinginkan. Kan sebenarnya ini secara demokrasi sederhana sebetulnya bahwa publik itu minta misalnya agar tunjangan ditunda misalnya, tunjangan untuk DPR, rumah DPR misalnya. Dan itu kan tunjangan sederhana lainnya ya. itu misalnya. Kemudian publik minta bahwa presiden mengambil sikap tegas dalam persoalan kematian Afan Kurniawan misalnya. Ada empati sekaligus tegas menghukum siapa yang melakukan tindakan yang sekejam itu misalnya. Kalau pakai struktur logika aparat kan sebenarnya ada orang paling bertanggung jawab dari peristiwa itu selain yang 7 orang. Bisa kepolisian atau bahkan sampai Kapolri kan. Bisa tuh dikoreksi. Publik, Kompolnas. Iya, Kompolnas, kemudian Polda begitu dan lain-lain itu kan turut bertanggung jawab dalam situasi itu. Karena kenapa publik kemudian menuntut misalnya Kapolri minta diberhentikan? Itu sebetulnya ada persoalan etik ya menurut saya. Dalam tradisi Timur, terutama di Jepang ya Bang, itu kan mereka punya cukup kuat tentang bagaimana kemudian seorang pejabat negara itu, atau tadi disebut sebagai negarawan, itu terikat dengan etika publik yang kuat. Ketika ada persoalan yang sederhana saja, manusia Jepang itu dia bisa mundur dari jabatannya begitu. Jadi nilai kesatriaannya tuh dan rasa malunya begitu tinggi. Rasa malunya begitu tinggi. Tapi begitu melihat kasus ini sampai meninggalnya seorang seperti itu, maaf tidak muncul dengan cara yang empatik begitu dan mundur juga tidak. Dan bahkan Kapolri menyatakan bahwa masuk Mako haram. Ya. Maka saya perintahkan untuk tembak gitu. Narasi kan bukan narasi apa? Misalnya demokratis. Demokratis, tapi narasi ancaman. Dan itu kan sebetulnya konfrontasi ya. Iya. Oke. Ini saya menarik gini, Bang Ubed dan Uncle H. Sebenarnya kan kalau tadi Bang Ubed menyampaikan mungkin secara faktor internal ini adalah jiwa militerisme Prabowo yang begitu tinggi sampai tidak sampai mulut gitu untuk mengaku salah dan say sorry gitu. Tapi kan sebenarnya presiden yang berlatar militer itu bukan hanya beliau. Kok rasanya ya
Presiden SBY cenderung lebih humane. Well, ya. Correct me if I'm wrong. Tapi mungkin Bang Habib punya bacaan Saya lain. menarik ini. Ada satu kemungkinan yang disebutnya betul bahwa dia imun nih. Dia dipagari dari informasi yang benar. Itu sesuatu yang lazim juga pada satu negara atau yang sistem struktur kepemimpinannya kurang lebih otoritarian. Ya, saya kira kalau raja-raja zaman dulu ya udah sering itu biasa tuh dalam kerajaan. Ada punggawa-punggawa yang kerjanya melindungi atau menutupi supaya raja atau putra mahkota atau permaisuri jangan sampai dengar yang jelek-jelek. Itu biasa sekali. Tetapi dalam republik modern juga ternyata itu nggak hilang. Saya kira salah satu contoh tertuanya adalah Uni Soviet. Ya, di masa Lenin. Ilyich Lenin itu berkuasa 1917 sampai 1924. Ya. Pada tahun-tahun terakhir dia sakit. Ini saya cerita sedikit ya supaya jelas. Dia sakit parah, lalu dia kayak dikarantina lah oleh orang yang namanya Joseph Stalin. Joseph Stalin ini klerk betul. Karena itu dia dijadikan sekjen. Jadi dulu itu pengertian sekjen memang benar-benar klerk. General Secretary itu, Secretary General itu clerk tuh. Dalam rapat bilang siapa? Ini revolusioner ya, semuanya para revolusioner. Waktu rapat ini harus dicatat nih. Siapa yang nyatat? Ini aja nih, si Stalin ini anak kampung nih dari Georgia. Kalau kami ada apalagi Leon Trotsky, raksasa intelektual itu, ada Rosa Luxemburg ya, ada beberapa tokoh hebat. Nggak pantas lah, kami kan intelektual. Ini aja, ya udah. Jadi sekretaris beneran gitu tuh kan nyatet. Akhirnya jadi berkuasa karena dia dekat sama Lenin. Lalu begitu Lenin sakit, dia nanya apa kan dia saring dulu. Nah, yang intelektual tadi yang sombong-sombong itu tetap dibatasi sama si Stalin, tetap pintunya lewat dia sampai pada tingkat dia pesan koran sendiri, koran Pravda. Itu dia minta satu edisi khusus buat Lenin. Jadi Lenin isinya sesuai kemauan si Stalin. Jadi tiap pagi kan baca koran, udah sakit-sakitan baca koran. Wah, berbeda semua dengan kenyataan. Karena koran itu dibikin edisi khusus buat Lenin. Lenin taunya beres. Itu terjadi juga sama Bung Karno kan dulu. Apalagi kemudian di Wisma Yasov. Waktu dia dikucilkan, semakin makanya dia frustrasi. Apa yang sebetulnya terjadi nih pada rakyatku gitu kira-kira, pada negeriku. Ya pokoknya dibikin tenang aja. Yang penting mikul dur mendem jero. Yang penting dosa-dosa Bapak ya, pendiri negara ini nggak diungkap oleh Pak Harto kan. Sampai saat terakhir kan Pak Harto memegang janjinya, tidak diungkap. Tapi dia megang catatannya banyak. Intinya, kamu diam-diam aja, nggak usah dapat informasi. Jadi, berarti itu kan kalau dari cerita-cerita tadi, itu out of care ya? Karena peduli? Nah, itu salah satu kemungkinannya kan benar. Jadi dia dikelilingi oleh satu sistem saringan informasi yang menjauhkan dia dari yang realitas, buruk-buruk. Realitas yang kebetulan buruk, biar dia tenang gitu. Biar dia tenang, kalau dia tenang apa? Mungkin yang beruntung malah para pemberi infonya ini kan, pasti dia punya agenda pribadi juga toh untuk keuntungan dirinya sendiri gitu. Maksud saya sebagai teori itu dimungkinkan, sangat masuk akal. Ada presiden sejarahnya yang panjang sekali gitu. Gitu. Itu teori satu ya, bahwa bisa jadi faktor eksternalnya gitu ya, orang-orangnya memang menutupi akses informasi agar beliau lebih chill lah gitu. Ya gini maksud saya, kekuasaan itu, penguasa itu ada playbooknya. Ada buku petunjuk, Anda jadi apa aja kan sebenarnya ada. Nyontoh Perdana Menteri sebelumnya, nyontoh Presiden sebelumnya di Brazil, di mana-mana. Kan dari seluruh dunia kita punya catatan sejarah. Jadi ada playbook, ada juknis untuk berkuasa gitu. Tapi kan beliau Presiden Prabowo kan baca buku, jadi siapa tahu jangan-jangan playbook ini dimainin ke gue nih gitu. Who knows? Bisa jadi. Harusnya nanya dong, lu nutupin apa dari gue gitu kan? Gue udah tahu nih playbooknya gitu. Mungkin 5-10 tahun lalu masih bisa baca secara lebih agak lama ya, dalam.
Sekarang udah Tapi terlalu sekarang sibuk ya. sepertinya agak sulit untuk Iya. dia untuk membaca ya. Oke. Mungkin bayangannya masih Ghost Flap itu yang dia baca, bisa jadi ya. Iya. Ini tadi menarik, teori satu. Teori kedua, coba memetakan apa yang menjadi narasi gitu ya. Ada juga sudah mulai banyak orang yang mengatakan bahwa ini jangan-jangan ini upaya dari geng Solo gitu untuk kemudian menjatuhkan Presiden Prabowo sehingga wakil presiden lah yang naik gitu. Sudah mulai ada tuh omongan-omongan seperti itu. Kalau Bang Ubed melihatnya, Saya kira ridiculous apa enggak ya? ketika Prabowo menjadi Menteri Pertahanan di era Jokowi, itu sebetulnya kode ya, atau tanda yang mungkin kita bisa baca bahwa keduanya memiliki semacam perjanjian suci itu. Agenda bersama. Agenda bersama lah. Agenda bersama yang memungkinkan keduanya tidak saling mengkhianati. Mungkin kan. Sehingga kalau kemudian terjadi ada analisis bahwa peristiwa kemarin yang terjadi gerakan besar itu, lalu ada aktor lain, yaitu gengnya Solo misalnya atau Jokowi, saya membacanya kalau dari peristiwa empiriknya, kronologinya ya, itu kan aksi mahasiswa itu sebelum tahun 25 ada. Nah, tanggal 25 itu justru yang sebetulnya saya sebut ada silent actor di situ. Tahun 25 maksudnya? Tanggal 25. Tanggal 25 Agustus. Itu kan munculnya gerakan masyarakat yang cair, itu dimulai dari medsos yang tidak ada komando di situ. Biasanya kalau mahasiswa itu dia mengumumkan secara resmi. Ini aksi kami dan kami akan melakukan ini. Ini sejalan sama Bang yang minggu lalu ya. Iya. Jadi memang begitu. yang bedakan antara tanggal 25 dengan tanggal 28. Nah, tanggal 28 itu sebenarnya akumulasinya ada trigger semacam itu, yang pelindasan itu semua turun gitu. Emosi publik terkoyak di situ. Nah, dalam situasi itu saya membaca memungkinkan bahwa bisa jadi kelompok Jokowi misalnya ikut dalam arena itu. Tapi dia tidak menjadi aktor utama ya. Oke, jadi tidak memulai. Tidak memulai. Tapi kemudian melihat window of opportunity nih. Betul, ini ada opportunity nih, dia masuk. Dan itu bisa menjadi negosiasi karena dalam banyak gerakan sosial itu atau dinamika sosial itu selalu ada ruang politik yang memungkinkan dinegosiasikan. Tawar-menawar, ya. Ada tawar-menawar di situ. Nah, saya duga kemungkinan di situ dijadikan momentum itu sebagai tawar-menawar, dan itu sebetulnya terbukti ketika kemudian Prabowo sampai hari ini tidak memberhentikan Kapolri misalnya. Padahal desakan begitu kuat, bukan untuk hanya alasan yang masuk akal ya. masuk akal, sangat kuat dari bukan publik. asal desak gitu maksud saya. Bahkan makin diberitakan di banyak media internasional, itu sebetulnya makin membuat sebetulnya sebagai Prabowo sebagai presiden, dia punya cukup banyak alasan untuk memberhentikan Kapolri. Tapi kenapa tidak? Yang ada semakin mesra ya. Iya. Ya, dan Bahkan kemudian polisi melakukan tindakan lebih keras. Dan perlu mendapatkan dicatat promosi juga ya, Kapolri Listio Sigit ini saya kira adalah Kapolri terlama dalam sejarah Indonesia. Oh ya. Iya. Nggak pernah ada Kapolri yang 6 tahun begini. Gitu. Nah, tapi juga di sisi lain, Intan, saya ingin mereka yang berkuasa ya sekarang ya, atau tidak gini deh, kalau saya anggota parlemen, saya akan minta penjelasan. Ini sudah jelas kegagalan dinas intelijen kan. Yeah. Ini kan benar-benar mengagetkan dan kita semua juga kaget tiba-tiba sebesar ini gitu ya. Walaupun tahu bibitnya macam-macam kita udah tahu ya. Yeah. Tetapi bahwa tiba-tiba dia begini meledak begini keras ya. Ini kan nggak ada sedikit pun tanda-tanda. Berarti kepolisian punya intelijen. Nah, ini juga perlu ditanya. Ya. BAIS misalnya, Badan Intelijen Strategisnya Angkatan Bersenjata, Angkatan Darat paling nggak ada. Tiap angkatan ada intelijen. Belum BIN-nya sendiri, Badan Intelijen Negara. Sedikit pun tidak ada. Nah, kalau begitu, mudah-mudahan mereka rendah hati gitu bahwa, well, yes, ini kegagalan. Ini kita harus, di-reboot deh, di-reset lagi nih keseluruhan bisnis intelijen nih, artinya urusan intelijen ini. Karena jelas kebobolan dalam hal ini. Itu juga kan nggak pernah diakui sebenarnya. Kalau bilang nggak kebobolan, aneh juga. Lo buktinya benar-benar nggak ada yang nggak ada warning sedikit pun tiba-tiba meledak. Berarti maksud saya gini loh, institusi negara ya dimanapun di dunia dalam sejarah
memang kan belajar dari kesalahan demi kesalahan. Biasa saja itu mestinya gitu loh. Ini kan urusan kita bersama gitu. Jangan ragu-ragu untuk mengakui. Jangan khawatir lalu dianggap lemah. Nggak mungkin. Dan lalu kalau dianggap lemah nanti orang akan nyerobot kekuasaannya. Nggak begitu kan logikanya. Nggak bisa begitu. Jadi lebih baik mengajak bangsa ini gitu, rakyat bersama. Oke, ini urusan kita bersama. Saya kira itu jauh lebih bijaksana dan lebih dewasa ya dan dalam juga bernegara gitu. Akar kritik dari masyarakat juga adalah kan komunikasi publik dan juga trust yang rendah ya dari masyarakat ke pemerintahnya. Iya, karena itu semua tadi. Dengan respon-respon seperti ini justru itu kan semakin karena nadanya kan trust. Kalau tadi bahasanya bahasa sosiologi yang keren banget ya. Tapi kan sebenarnya intinya penguasa ini cuman berkilah terus gitu. Kan berkelit. Nggak pernah mengakui, nggak meminta maaf, memecat Kapolri, nggak juga, bahkan perintahnya. Itu kan bukan jawaban yang logis dan diinginkan oleh rakyat gitu. Tapi menarik Bang Ubed. Tadi sore tuh saya sempat baca buku, itu tahun 2022. Judulnya adalah Political Leadership Between Democracy and Authoritarianism. Nah, dia bilang bahwa sekarang tuh memang ada pola kepemimpinan yang baru, gitu, dengan competitive authoritarianism, gitu. Atau mungkin di buku satunya itu yang menyatakan bahwa ini adalah age of strongman, gitu. Nah, ini memang decay. Ini Presiden Prabowo ini masuk ya kayaknya masuk ke karakter-karakter pemimpin baru gitu ya, yang karena antara mungkin transisi demokrasi itu kan sangat ditandai dengan munculnya leader yang populis gitu kan. Nah, ini masuk ke kategori ini memang perkembangan global yang begitu dinamis dan mungkin kita bisa meminjam terminologinya Simon Bowman tuh Bang, soal liquid modernity. Ini bercampur nanti di era di mana digital demokrasi berkembang. Di saat itu kemudian ruang kekuasaan itu begitu sangat dinamis, memungkinkan di ruang demokrasi digital yang begitu mudah orang digiring dengan algoritma, itu ruang sangat efektif. Ketika strong leader hadir, dia mengendalikan seluruh algoritma itu. Dan itu berhasil dalam 10 tahun terakhir. Trump jadi, yang pertama dia sebutnya gitu strong leadership. Strong dalam arti apa nih Bang? Bukan hanya secara personal ya, bukan dalam konteks personal ya, tapi dia mampu memanfaatkan algoritma itu untuk membentuk dirinya menjadi pemimpin yang kuat. Nah, ini dimanfaatkan juga oleh misalnya sekelas Donald Trump, misalnya, pasti dengan Putin dan lain-lain. Jadi memperkuat situasi itu. Nah, apalagi kemudian misalnya mereka paham betul bahwa di era sekarang publik mudah sekali, misalnya digiring dengan teknologi digital itu. Di saat yang sama, ini kan kelompok-kelompok pro-demokrasi itu ditempatkan sebagai musuh oleh kekuasaan dengan hadirnya misalnya buzzer dan macam-macam. Jadi pelemahan demokrasi itu terjadi juga di ranah itu. Dan dalam ruang seperti itu orang kemudian merindukan ini ya yang penting punya presiden yang tegas. Makanya speech yang grande gitu kayaknya kena banget gitu. Orang ini baru presiden. Padahal kemudian pada akhirnya justru itu menjadi faktor penting yang kemudian merusak demokrasi. Situasinya sangat paradoksal sih sebetulnya. Karena di satu sisi misalnya dengan kehadiran teknologi digital itu sebetulnya dalam banyak riset itu seharusnya negara makin demokratis. Karena watak dasar teknologinya itu sendiri demokrasi ya. Demokratis. Di mana orang bisa menyampaikan aspirasi secara langsung. Kita bisa nge-DM presiden langsung lewat media sosialnya begitu. Mestinya kan lebih demokratis. Tapi yang terjadi justru makin canggih teknologi, justru demokrasi makin tersingkirkan. Itu kan artinya mereka mampu tuh, atau mereka menggunakan teknologi untuk kepentingan perusakan demokrasi. Bang Ubed melihat pemerintahan hari ini tuh mampu?
Saya kira pengalaman 10 tahun. Mengendalikan algoritma tadi maksudnya. Iya, 10 tahun terakhir, 5 tahun terakhir. Sebenarnya mungkin ya yang lebih tepat itu Intan, bukannya pertanyaannya bukan mampu atau tidak. Oh iya. Tapi mungkin mau atau tidak ya. Maksud saya penguasa yang seperti disebut Ubed tadi, apakah dia secara moral merasa benar gitu? Bisa juga dicek di parlemen kan, di di donder gitu ditanya. Kalau kalau pertanyaannya mampu itu pasti mampu soalnya. Tapi dari tadi kita bolak-balik bicara kompetensi juga, Bang. Iya, tapi kan mereka yang berkuasa itu sumber dayanya besar sekali, Intan. Kita udah tahu lah di masa Jokowi buzzer bahkan kita kenal pribadi-pribadi orangnya kan yang menjadi kaya gara-gara itu kan kita tahu itu. Jadi kalau pertanyaan mampu itu pasti mampu. Karena uangnya banyak sekali gitu ya. Bahkan teknologinya juga mereka punya program-program tertentu misalnya yang bisa dibeli. Misalnya bisa beli Pegasus misalnya ya. Teknologi dari Israel itu yang antara lain membuat kalau di luar negeri ya Jamal Khashoggi itu kan bisa dibantai gara-gara itu oleh pemerintah Saudi gitu misalnya. Jadi pasti mampu. Nah, masalahnya memang check and balance-nya ini lebih repot nih sekarang. Tapi di sisi lain juga justru karena watak demokratis teknologi ini, maka counternya juga kita punya peluang juga untuk mengcounter. Dan kita tahu banyak sekali yang di luar dugaan selama ini ya. Tiba-tiba anak Indonesia kita di Denmark misalnya bikin pernyataan dan sebagainya. itu ya. Dia punya power sendiri tuh. Di Mesir kan begitu juga waktu penjatuhan Arab Spring kan si Weil itu kan memainkan ini dengan efektif sekali gitu. Jadi maksud saya kita mungkin boleh waspada ya pasti, tapi jangan terlalu berkecil hati dalam soal ini. Ada anak-anak pinter juga yang luar biasa pinternya dalam soal ini. Dan kalau dunia digital, dunia AI sekarang ini, kalau Anda lihat aktor-aktornya, Anda nggak akan percaya. Ada orang kayak Alexander Wang baru 23 tahun yang bikin ChatGPT ini. Cewek cantik sekali namanya Mira Murati. Jadi jagoan-jagoan digital ini dan AI sekarang lebih di-enhance lagi ya. Hebat-hebat Intan. Nah, jadi oke, kita lihat pertarungannya pinteran mana gitu. Memang persoalan kita tuh bagaimana kemudian di era semacam ini demokrasi makin berbobot. Iya, itu masalahnya. Makanya saya bilang tadi pertanyaan moral yang harus diajukan sama dia itu. Bahwa saya ini punya komitmen enggak buat menyuburkan demokrasi ini. Yang sudah berjalan 1/4 abad ini, kita mau perkuat atau kita mau lemahkan kan gitu. Dalam sejarah kita 25 tahun terakhir ini kan kelihatan ada fluktuasi ini. Betul. Kadang-kadang naik, turun lagi gitu loh. Jadi tetapi godaan permanen pada kekuasaan kan adalah mau menguasai dan mau melemahkan demokrasi. Itu dan kita tidak boleh hanya mengandalkan niat baik pribadi para aktor. Jadi kita harus bikin sebuah sistem yang tidak memungkinkan peluang-peluang pelemahan demokrasi semacam itu terjadi. Hari ini sudah jelas demokrasi kita turun. Kalau Anda baca semua indikator atau semua lembaga pemeringkat demokrasi, Freedom House lah segala macam, kita rendah. Itu berita sedihnya. Pas ngomongin ini ya, persepsi atau penilaian internasional gitu kan. Jadi kebetulan kan kantor Human Rights Commission United Nations itu sudah menyampaikan ya via jubirnya bahwa Indonesia harus A, B, C, D gitu kan. Ini gimana Bang Ubed melihatnya? Apakah dan udah direspon juga oleh perwakilan pemerintah ya dalam hal ini Hasan Nasbi sudah bicara, Pigai Menteri HAM juga sudah bicara gitu. Dua-duanya nadanya sama bahwa telat kita udah kok merespon gitu ya. Ini abang ngelihatnya gimana respon dari pemerintah terhadap hal tersebut? Saya kira ini persoalan lebih dalam lagi ya karena menyangkut human right ini. Karena seingat saya, indeks hak asasi manusia kita masih 3,2 kalau tidak salah ya. Masih sangat rendah menurut saya. Nah, dan itu turun. Kurang dari 5 ya? Iya, dan turun terus. Ditambah lagi peristiwa yang terakhir misalnya. Dalam 5 tahun terakhir ada peristiwa
Kanjuruhan misalnya, ada peristiwa penembakan dan lain-lain. Jadi memang situasinya makin memburuk dalam soal yang lebih dalam, kan soal kemanusiaannya. Karena itu dunia global pasti melihat dan respon banyak lembaga internasional pada Indonesia juga cukup luar biasa. Itu nggak bisa kemudian merubah perspektif global tentang Indonesia dengan narasi, nggak cukup. Yeah. Meskipun yang berbicara mantan Komnas HAM juga ya menterinya ya. Jadi kurang cukup. Tapi kan publik dan dunia internasional belum tahu. Kita tidak tahu juga saya termasuk. Misalnya roadmap pembangunan hak asasi manusia seperti apa misalnya. Apa bedanya antara Menteri HAM dengan Komnas HAM? Dan seterusnya. Jadi agenda-agenda tentang hak asasi manusia itu menurut saya juga problematik. Karena itu ya ini PR bersama. Di saat yang sama demokrasi memburuk, di saat yang sama persoalan hak asasi manusia juga memburuk. Sementara agenda pemerintah masih seputar makar gitu. Ada apalagi narasi pemerintah yang menurut saya perlu dievaluasi. Itu dia. Dan saya kira pemerintah kita ya, yang sekarang, yang kemarin dan yang akan datang, benar-benar harus menyadari bahwa kemanusiaan ini ada banyak perubahan mendasar di abad 21 ini. Jadi dia harus benar-benar ngikuti nih perkembangan tren besar, misalnya artificial intelligence ya. Saya kira kita salah satu negara yang paling imun. Ketika euforia tentang AI ini memuncak, kita juga kalem-kalem aja. Ketika begitu banyak para ahli dan yang melahirkan teknologi AI itu sendiri, orang seperti Geoffrey Hinton misalnya, yang mewarning begitu serius tentang ancaman besar terhadap kemanusiaan ini, artificial intelligence ini, negara kita juga tenang juga. Jadi baik yang lagi seneng maupun cemas, kita kalem-kalem aja gitu. Jadi kelihatan sekali para pemimpin bangsa kita sekarang ini sangat kurang mengikuti apa yang sedang terjadi di level internasional dan yang terjadi dengan sangat cepat. Itu yang kurang responsif ya. Sangat kurang. Kalau coba lihat itu bagaimana wacana tentang ini dibicarakan oleh para pemimpin dunia, dan yang dimaksud pemimpin dunia ini sekarang kan jelas bukan hanya politisi atau tokoh politik ya. Orang pemimpin dunia itu bisa Bill Gates ya, bisa Mark Zuckerberg yang Anda tahu Mark Zuckerberg 4 miliar manusia pakai platform dia. Kurang hebat apa itu? Mana ada presiden? Presiden Xi Jinping aja kalah. Yang rakyatnya 1,4 miliar misalnya. Google berapa miliar yang pakai gitu ya. Jadi para pemimpin seperti itu kalau mereka bicara, orang seperti Jensen Huang misalnya yang punya Nvidia, kalau mereka bicara, para pemimpin politik juga selayaknya menyimak apa yang sebenarnya terjadi gitu loh. Dengan dunia ini dan dengan apa yang sedang mereka lakukan dengan teknologinya yang luar biasa itu. Itu mengecilkan hati saya. Udah lama saya ngomong begini supaya kita mengikuti serius perkembangan ini. Kalau enggak, ya ini termasuk isu-isu hak asasi manusia juga kedodoran juga kita, keteteran juga. Meskipun Presiden Prabowo nampaknya sangat outward looking ya. Dia kan internasional sekali nih. Belum setahun udah kurang lebih berapa 21 perjalanan ke negara luar kan gitu. Mungkin itu upaya untuk catch up yang tadi Bang Hafidz sampaikan kan, kita tidak responsif dan sebagainya. Iya. Boleh juga sih, cuma masalahnya apakah itu semua diikuti oleh kebijakan logisnya ya, turunan logis dari perjalanan-perjalanan itu. Yang kedua, apakah ini diikuti oleh, dia kan dirijennya, apakah ini diikuti oleh core para menteri, para pejabat-pejabat di bawah, level di bawahnya. Ini urusan besar sekali, nggak mungkin hanya seorang presiden yang bisa ngurus gitu loh. Ini semua harus serentak gitu. Nah ini menarik juga terkait dengan tuntutannya masyarakat. Tadi kita sudah membahas sedikit ya bagaimana seharusnya pemerintah merespon gitu. Dan ini kalau saya lihat dari gerakan 17+8 tuntutan rakyat gitu ya, dengan hashtag Reset Indonesia itu, ada beberapa tuntutan yang deadline-nya cukup dekat gitu, 5 September. Seperti misalnya menarik TNI dari pengamanan sipil, membentuk tim investigasi independen untuk kematian beberapa demonstran ya, dan salah satunya Afan Kurniawan yang menggegerkan, dan kemudian juga ada hal lainnya seperti misalnya memecat
kader DPR yang tidak etis, publikasi transparansi anggaran dan lain sebagainya. Ini 5 September Bang, dekat gitu sebetulnya. Ini bagaimana saya kira, Bang tuntutan ini? Bagus ya, kalau kemudian gerakan sipil itu memberikan waktu, ada semacam ada timeline ya. Pasti ya. Bahwa tanggal 5 itu adalah waktu terakhir bagaimana kemudian pemerintah mengambil keputusan. Pertanyaan kemudian, ketika di tanggal itu partai politik tidak memecat anggota DPR, ya kan, apa yang akan terjadi? Ya. Kan itu penting. Kemudian termasuk tadi mengembalikan tentara ke barak misalnya, tidak lagi menjadi instrumen pengamanan di lapangan. Itu kan kalau itu sebenarnya presiden bisa melakukan ya, dia tinggal mengambil keputusan tarik ke barak misalnya. Tetapi kalau soal memecat anggota DPR, saya cukup ragu apakah partai politik mampu melakukan itu. Nah, kalau tidak, artinya respon publik akan terjadi kemarahan baru tuh. Sasarannya bisa partai politik. Jadi publik ini sebetulnya dikecewakan oleh DPR itu udah luar biasa panjang ya. Berkali-kali. Dan makin parah juga ternyata secara kualitatif kinerja menyelesaikan undang-undang juga rendah. Produk legislasinya rendah ya. Program legislasi nasional itu ada sekitar 270 rancangan, tapi baru 27. Jadi 10%. 10%, 5 tahun ya. 5 tahun, bayangkan. Jadi kinerjanya buruk misalnya. Kemudian tunjangannya naik. Ngomongnya nggak etis pula. Jadi ini akan memungkinkan gerakan protes masih akan terus ada jika pemerintah dan termasuk juga partai politik tidak merespon serius aspirasi publik ini. So what's next, Bang Ubed? So kalau ini adalah kemudian tuntutan rakyat gitu ya, dengan menghadapi pemerintah yang dengan bahasa masyarakat itu tone deaf ya kan? Mereka udah menyebut itu. Menulikan telinga, artinya ya. Membuat telinga tuli. Jadi kan sedihnya rakyatnya juga harus berpikir strategi, Bang. Ini untuk menuntut aja pakai strategi, Bang, itu hak mereka gitu loh. Nah, ini apa yang menurut Bang Ubed bisa sampaikan ke masyarakat nih? Saya kira cara terbaik dalam problem yang cukup rumit itu adalah memberi ruang rasionalitas ya, dari publik untuk mengambil sikap yang tepat. Rasionalitas itu maksud saya lebih kepada meaningnya sebetulnya. Jadi meaning masyarakat terhadap persoalan itu diperkuat, yang akan melahirkan tindakan. Tindakan apa? Konsolidasi misalnya, yang lebih kuat, yang lebih solid, untuk menyatakan bahwa agenda ini mesti segera dilakukan. Artinya tekanan publik terhadap kekuasaan mesti dinaikkan. Kalau kemudian aspirasi itu tidak juga kunjung dipenuhi. Yang kedua menurut saya sebetulnya ini tinggal presiden ngambil sikap sebetulnya. Bagaimana kemudian political will presiden itu nampak memenuhi aspirasi publik itu. Dia bisa panggil partainya, lalu komunikasi dengan partai lain untuk menyelesaikan perkara anggota DPR itu misalnya. Tapi kalau itu tidak dilakukan, berarti kan ada kegagalan tuh di lapisan elit untuk memahami keinginan publik. Kemudian yang kedua DPR berbenah lah. Jadi kalau kita bedah lagi tuntutan itu kan ada reformasi DPR misalnya. Apa yang perlu direformasi di DPR itu? Itu persoalan macam-macam, itu banyak. Sistem politik, undang-undang pemilu, anggaran, macam-macam. Itu dana banyak sekali. Parpol. Dana parpol dan semuanya. Termasuk proses rekrutmennya dan lain-lain. Kemudian misalnya ada tuntutan juga reformasi kepolisian. Reformasi kepolisian itu saya maknai bukan hanya reformasi dalam arti sistemiknya ya. Persoalan misalnya pendidikan kepolisiannya dan sebagainya. Tapi juga perlu dipahami sebagai reformasi struktural sebetulnya. Bahwa ada reformasi yang bersifat kultural, tapi juga yang struktural. Misalnya bahwa publik itu menginginkan elit kepolisian yang bertanggung jawab terhadap peristiwa itu. Jadi kalau langkah-langkah yang dituntut oleh publik itu dipenuhi, saya kira selesai. Benar dari awal tadi bilang. Sebenarnya sederhana. Sederhana gitu. Sederhana sekali. Sederhana dari sudut konstruksi masalah. Iya, betul.
yang tidak sederhana kemudian upaya Konsolidasi solusinya politiknya. dibikin ruwet sekali. Iya. Tapi mungkin konsolidasi politiknya juga, ya itu yang bikin ruwet juga ya Bang? Iya, Atau seperti apa? Karena kan rezim yang tadi disebut niretik, Tidak punya etika ya. itu kan sulit sekali membedakan antara keinginan publik yang mendalam dengan persepsi bahwa publik ini merongrong kekuasaan gitu. Jadi saya khawatir ini salah memahami aspirasi publik. Jadi publiknya lurus nih, sebenarnya kami mau begini, tapi penguasa melihatnya ini ancaman buat saya. Gitu. Ya. Jadi aspirasi itu kan sesuatu yang natural dan wajar dan 100% sah ya, konstitusional. Artinya warga negara kalau banyak namanya rakyat gitu ya, menginginkan sesuatu dari negaranya ini tempat dia hidup. Kenapa harus dilihat dengan begitu banyak cara yang ruwet sekali gitu? Orang-orang itu tanyalah orang-orang tua, pengen apa? Pengen anak saya sekolah dapat pendidikan yang baik ya, gizinya baik. Kan itu aja sebetulnya aspirasi. Ada suatu keadilan yang bisa dijamin. Nilai yang penting sekali, adil itu. Itu kan sederhana gitu. Nah, kita juga tahu tetapi bahwa mengatasinya mungkin tidak sederhana ya. Ada banyak effort di situ terlibat. Nah, untuk itu diakui dulu gitu bahwa jangan dicurigai, malah orang punya aspirasi yang wajar kok dicurigai, kan itu aneh sekali ya. Saya khawatir ya, Bang. Kalau situasi ini kemudian mereka pelihara pola-pola memahami aspirasi semacam itu, kemudian di waktu bersamaan dan beberapa mungkin pekan bulan ke depan, itu kan saya tangkap dari peristiwa Pati. Ini kan ada persoalan ekonomi yang serius. Ada mungkin saya duga akan kuat mengalami krisis fiskal ya. Jadi kalau situasi krisis fiskal terjadi dan mengarah pada krisis moneter misalnya, dan pasti ekonomi bergejolak, lalu cara pemerintah merespon itu, ini saya kira akan ada sesuatu yang lebih dari sekedar dari peristiwa sebelumnya. Jadi seharusnya intinya pemerintah paham yang harus dilakukan. Seharusnya dengan logika sederhana mereka paham apa yang harus dilakukan. Pemerintah dan DPR lah ya sebagai badan legislatif. Memang harapan kita cukup kecil ya. Saya harus akui ini kecil karena semua kekuatan-kekuatan aktor-aktor negara itu kan nggak ada kekuatan oposisional lagi sekarang ya. Mana makin lemah karena semua dikonsolidasi jadi koalisi ini itu namanya ya. Intinya mayoritas besar partai itu berhimpun di satu keranjang ini dipimpin. Yang kedua kita lihat non-state actors-nya ya. Ormas-ormas. Kelihatannya semuanya dikooptasi juga. Ya, dapat pemerintah bikin tambang ini, tambang LSM itu juga loh. dan sebagainya. Jadi memang mungkin satu-satunya harapan kita emang civil society dan orang-orang kayak kita ini berkonsolidasi. Ya, karena menjadi voice ya. Iya, parpol itu kan teorinya adalah agregasi kepentingan publik ya. Fungsi partai politik di suatu negara modern itu. Kita lihat apakah mereka mengagregasikan kepentingan kita apa ya. Ternyata enggak juga. Jadi semua teori banyak yang meleset di sini nih, Intan. Nggak sesuai norma, nggak sesuai kelaziman di dunia gitu. Nggak banyak harapan. So, tapi maksud saya nggak banyak harapan, kita jangan lemah dan jangan nyerah. No. Kita tetap berusaha terus, nggak boleh dalam banyak peristiwa perubahan besar, seringkali ketika kaum cendekiawan dan civil society mengalami semacam hopeless begitu, justru titik itu yang kemudian membalikkan keadaan. Jadi ini momentumnya sebetulnya di tahun-tahun ini ya. Kalau lihat trennya itu, termasuk persoalan ekonomi yang sangat serius. Ya, jadi sebenarnya ini pergolakan di masyarakat ini juga sebagai tanda positif dari masyarakat yang sudah mulai woke, makin kritis dengan keadaan dan berani untuk saya senang sekali ngelihat itu. Lepas dari eksesnya yang kita bersimpati dan kita berduka. Tetapi ini menunjukkan nurani bangsa kita masih hidup. Anak-anak muda yang di depan itu, saya luar biasa hormat dan kagum pada mereka. Oke, kalau begitu ini sebenarnya gini,
tadi kita persoalannya kalau misalnya kemudian disimplifikasi gitu ya, ini akar masalahnya sudah jelas, jadi tidak perlu dinafikan lagi bahwa ini adalah kekecewaan masyarakat. Yes. Dan Simple. pemerintah seharusnya know what to do terkait hal tersebut gitu kan. Cuma entah kenapa ini sepertinya ada pola-pola yang kemudian saya nggak tahu ya, pemerintah atau Presiden Prabowo juga sepertinya masih belum secara optimal begitu ya mendengar apa sih yang sebenarnya menjadi tuntutan masyarakat gitu. So I think this is poker for tonight. Terima kasih Bang Ubed, terima kasih Bang Hamid sudah memberikan perspektifnya. Nanti kita ngobrol banyak lagi soal ini dan mudah-mudahan tuntutannya bisa sesuai sama timeline dan kata-kata tone deaf nggak ada lagi lah ke depannya. Dan more empathy. Oke, thank you. Bye.